Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kita nikmat sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, menjalankan aktivitas perkuliahan ini, walaupun secara online. Mudah-mudahan Allah selalu permudah jalan untuk kita semua dalam menuntut ilmunya. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nailah Khairun Nisa dari kelas PAI 4A. Izin sedikit menjelaskan untuk mata kuliah materi PAI SMP dengan judul Meneladani Kemuliaan dan Kejujuran Para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa kita tidak akan lepas dengan apa yang namanya aturan-aturan yang terkait dengan hidup dan kehidupan kita sebagai umat Islam. Kita berkewajiban untuk menaati dan mematuhi segala ajarannya. Sebagai umat Islam, kita harus berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan telah kita ketahui banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang kita jadikan pedoman menjalani kehidupan agar mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi umat Islam yang sempurna, maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Bagaimanakah konsep Islam cara beriman kepada Rasul Allah? Untuk itu, di sini pokok pembahasan yang akan saya jelaskan adalah yang pertama tentang pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan Nabi dan Rasul, sifat-sifat para Rasul, Rasul Ulul Azmi, tugas-tugas Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, langsung saja kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman artinya yakin atau meyakini. Jadi, iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya serta membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Para Rasul itu manusia pilihan yang diberi wahyu untuk memberi kabar gembira dengan mukjizat yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Yang artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya, sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Al-Imran ayat 164. Pokok bahasan yang kedua, yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Sebagian ulama dan umat Islam ada yang berpendapat bahwa setiap Rasul sudah pasti untuk menyampaikan wahyu ajaran Allah kepada manusia.
Adapun nabi yang tidak diberi tugas untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, ia bukan rasul, melainkan hanya nabi. Ulama dan umat Islam yang berpendapat seperti itu beralasan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar bahwa jumlah nabi ada 124.000 orang, sedangkan rasul berjumlah 315 orang. Secara inti, perbedaan nabi dan rasul adalah nabi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu tetapi tidak wajib menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Sedangkan rasul orang yang terpilih dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan dan mengajarkan kepada umatnya. Dan khusus Rasul Muhammad SAW diwajibkan menyampaikan kepada seluruh umat manusia dan syariatnya berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Lanjut ke pokok bahasan yang ketiga, yaitu sifat-sifat para rasul. Sifat para rasul dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada rasul. Sifat wajib bagi rasul ada 4, yaitu yang pertama, sidik, artinya berkata benar atau jujur. Apapun yang dikatakan oleh rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa, dan tidak pikun. Sifat yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib. Sifat wajib, sifat yang pasti ada pada rasul. Jadi, kalau sifat mustahil, sifat yang pasti tidak ada pada rasul. Maksudnya, mustahil ada di dalam diri seorang rasul. Sifat mustahil bagi rasul ada 4, kebalikan dari sifat wajib tadi. Yang pertama, kizib, artinya dusta. Seorang rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apalagi di depan umatnya. Yang kedua, khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Seorang rasul tidak mungkin berkhianat atau ingkar janji terhadap umatnya. Yang ketiga, kitman, artinya menyembunyikan. Seorang rasul tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterimanya. Sifat mustahil yang terakhir yaitu baladah atau jahlun, artinya bodoh. Seorang rasul tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul bersifat bodoh, maka pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Sifat yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz para rasul adalah al-aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, sakit, haus, lapar, letih, lesu, dan sebagainya. Nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui berjumlah 25. Nabi tersebut adalah 1. Nabi Adam alaihi salam, 2. Nabi Idris alaihi salam, 3. Nabi Nuh alaihi salam, 4. Nabi Hud alaihi salam, 5. Nabi Soleh alaihi salam, 6. Nabi Ibrahim alaihi salam, 7. Nabi Lut alaihi salam, 8. Nabi Ismail alaihi salam, 9. Nabi Ishaq alaihi salam, 10. Nabi Yakub alaihi salam, 11. Nabi Yusuf alaihi salam, 12. Nabi Ayub alaihi salam, 13. Nabi Zulkifli alaihi salam, 14. Nabi Syuaib alaihi salam, 15. Nabi Musa alaihi salam, 16. Nabi Harun alaihi salam, 17. Nabi Daud alaihi salam, 18. Nabi Sulaiman alaihi salam, 19. Nabi Ilyas alaihi salam, 20. Nabi Ilyas alaihi salam, 21. Nabi Yunus alaihi salam, 22. Nabi Zakaria alaihi salam, 23. Nabi Yahya alaihi salam, 24. Nabi Isa alaihi salam,
Dan yang terakhir 25 yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini saya akan sedikit memberi cuplikan video cara menghafal 25 nama Nabi tersebut yang wajib kita ketahui dengan mudah. Mari kita simak. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Su'eb, Harun, Musa, Daud, Zulkifli dan Sulaiman, Ayub, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa, Yahya, Isa, dan Muhammad. Nah, nanti bisa dilihat lagi untuk cara menghafal 25 nabi dengan mudah. Sumbernya ada di bawah. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu Rasul Ulul Azmi. Di dalam mengemban tugas sebagai utusan Allah dari 25 Rasul, ada Rasul yang diberi tantangan, ujian, cobaan dari Allah yang sangat hebat, dan para Rasul menghadapi dengan penuh ketabahan, keteguhan, dan kesabaran hati. Para Rasul yang demikian dikenal dengan Rasul Ulul Azmi. Dari 25 Rasul yang tergolong Rasul Ulul Azmi adalah yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi yang ketiga, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Ulul Azmi adalah suatu gelar yang diberikan kepada para Rasul Allah yang memiliki ketabahan dan keuletan yang luar biasa dalam menyampaikan risalah yang diembannya. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu tugas-tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas-tugas yang sangat mulia. Adapun tugas-tugas Rasul sebagai berikut. Yang pertama, Rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 2. Semua Rasul menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syariat yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Yang ketiga, kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mereka akan hidup bahagia baik dunia maupun akhirat. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Pokok bahasan yang keenam yaitu fungsi iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Dapat memperoleh figur teladan sejati dalam segala aspek kehidupan. 2. Dapat mengetahui antara yang hak dan yang batil. 3. Dapat mengerti tentang cara mengenal dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang benar. 4. Dapat memahami kehidupan setelah mati sehingga mendorong manusia untuk senantiasa beriman dan beramal soleh. Pokok bahasan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari antara lain: 1. Dapat meneladani sifat-sifat mulia para Rasul dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. 2. Mendapatkan pelajaran untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bertambahnya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. 4. Mau mengamalkan apa yang telah disampaikan para Rasul. 5. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Dan yang terakhir, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani kehidupan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan keterbatasan wawasan. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.